Nak, sudah malam nih. Yuk, tidur. Tapi aku mau dengar cerita dulu sebelum tidur. Wih, anakku memang pendengar terbaik ya. Boleh, mau cerita apa? Aku mau cerita kayak kemarin. Oke, cerita kali ini mirip sama yang kemarin, tapi ayah punya cerita versi dari Kalimantan. Pada hari itu, di suatu hutan Kalimantan, ada seorang anak yang pulang ke rumahnya setelah mencari kayu bakar. Namanya Pego. Namun, naas Pego menyaksikan rumahnya sendiri terbakar. Pego yang masih kecil hanya bisa terdiam kaku melihatnya. Ia tak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh kecilnya yang malang. Ia melihat orang tuanya yang berusaha menyelamatkan diri. Namun mereka tertimpa dahan jatuh yang terbakar. Dari situlah Pego siap tak siap ditinggalkan oleh orang tuanya selamanya. Tapi ia terus bertekad menjalani hidupnya, walaupun berjuang sendirian. Pego pun tumbuh dewasa dengan segala kemampuan yang ia miliki. Ia dikenal oleh rakyat sekitar sebagai laki-laki yang berani, peduli, dan penuh tanggung jawab. Pada suatu hari yang cerah, Pego berjalan menyusuri hutan untuk berburu. Namun, di kejauhan, mata Pego tertuju pada kumpulan burung kecil yang indah, burung murai. Seekor burung murai ikut terbang menyusuli teman-temannya, tetapi ia tersangkut dari lilitan sulur. Ia pun tertinggal jauh oleh gerombolannya. Pego yang kasihan segera mendekati dan menolongnya dengan berhati-hati. Burung murai sangat berterima kasih kepada Pego. Ia menampilkan diri aslinya, yakni bidadari manusia yang sangat cantik bernama Kejora. Pego sangat terpana. Mereka pun saling jatuh cinta. Akhirnya mereka menikah hingga dikaruniai seorang anak. Pego dan Kejora membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka juga mendidiknya untuk bisa bertahan hidup di hutan yang keras. Sampai satu momen Pego tidak sengaja berucap, "Nak, lihat burung di pohon itu lucu sekali, seperti kamu, si anak burung." Kejora sendiri yang merupakan bangsa burung dari Kayangan memiliki peraturan ketat untuk tidak boleh menyebut anak mereka anak burung. Ia pun kaget dengan ucapan Pego. Atas ucapannya itu, Kejora seketika berubah kembali menjadi burung dan terbang meninggalkan Pego dan anaknya. Pego lalu merasa bersalah. Tapi lanjutan kisah ini tidak sama seperti yang kemarin. Kali ini si tokoh utama bertekad untuk bertanggung jawab. Ia segera mencari istrinya dari jejak bulu kuningnya. Meski di perjalanannya dia tidak hanya fokus pada hal itu. Ada kumbang yang terbalik dan tersangkut di antara batu. Nampaknya ia kesulitan untuk bangkit. Pego segera membantu dengan mengangkat batu itu. Setelah itu, muncul bulu kuning yang memberikan petunjuk untuk Pego bahwa tandanya ia harus lanjut mencari istrinya. Kejora, si burung murai, melihat perjalanan Pego dari Kayangan. Kejora sangat paham dengan sifat Pego. Ia menanti kedatangan suaminya untuk menjemputnya. Pego masih harus menghadapi tantangan. Di hadapannya hanya ada hutan dengan pohon menjulang tinggi, dan di baliknya ada bukit yang sangat curam. Namun, satu-satunya petunjuk seolah berkata untuk terus mengikutinya. Mereka pun sampai di atas bukit dengan selamat. Tapi, tiba-tiba saja Pego terjatuh ke dalam lumpur hisap. Pego yang menggendong si anak merasa sangat panik dan tidak bisa keluar dari lumpur itu. Tapi kamu tahu, kali ini ada seekor anjing yang menarik Pego dengan bantuan dahan kayu. Secara perlahan, Pego dan anaknya bisa keluar dari lumpur itu. Dari atas pohon, Kejora mengamati perjalanan Pego. Ia pun memutuskan untuk kembali padanya, karena Pego telah membuktikan rasa tanggung jawab dan tidak menyerah mencarinya. Pego sangat bersyukur bisa menjumpai istrinya lagi. Ia pun berjanji untuk belajar dari kesalahannya, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Wah, hebat sih si Pego. Kayak ayah, selalu berjuang. Ayah pernah cerita gak sih waktu masih muda di IBT? Iya nak, kamu masih ingat cerita ayah ya? Kalau gitu, kalau aku udah besar, aku mau di IBT juga. Kayak ayah.